Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oji Saputra, NPM 191063101712 dari kelas PJKR 4A. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan materi mengenai titik berat dan keseteimbangan. Apa sih titik berat itu? Apakah kalian tahu definisi dari titik berat? Baik, definisi dari titik berat adalah titik di mana gaya berat, benda atau anggota tubuh itu bekerja atau sering juga disebut sebagai titik keseimbangan. Dapat juga dikatakan bahwa titik berat adalah titik yang mewakili berat dari benda atau tubuh. Kemudian, letak titik berat. Letak titik berat, suatu objek akan tetap selama tidak berubah bentuknya. Jika bentuk atau posisi sebuah objek berubah, maka letaknya titik berat juga akan berubah. Hal ini juga terjadi dalam badan manusia. Ini adalah letak titik berat pada saat posisi anatomi. Dan berikut adalah perubahan letak titik badan sesuai dengan perubahan sikap badan. Kemudian, pengertian keseteimbangan. Keseteimbangan merupakan hal yang paling penting dari semua asas jasmani dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik-teknik olahraga. Dalam ilmu pengetahuan statistika, kita membedakan 3 macam keseteimbangan, yaitu stabil, labil, dan indiferen atau netral. 1. Stabil. Suatu benda atau seseorang itu dalam keseimbangan stabil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh relatif kecil. Keseimbangan tidak berubah atau kembali dalam keseimbangan yang semula. Kemudian yang kedua, labil. Suatu benda atau seseorang itu dalam keseimbangan labil kalau benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil. Keseimbangannya akan hilang atau jatuh. Kemudian netral. Suatu benda atau seseorang itu dalam keadaan keseimbangan netral kalau benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh dari luar. Kemudian, keseimbangan itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, letak titik berat benda terhadap porosnya. Kemudian yang kedua, luas bidang tumpuannya atau alasnya. Dan yang ketiga, letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Kemudian, hukum keseteimbangan. Hukum keseteimbangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum keseteimbangan 1. Berbunyi, badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contoh, bisa lihat kita pada gambar. Kemudian, hukum keseteimbangan 2. Berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Kemudian, hukum keseteimbangan 3. Hukum keseteimbangan 3 berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan atau benda seseorang, maka semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan atau badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Kemudian, hukum keseteimbangan 4, yaitu berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal. Dari titik berat badan terdapat sisi bidang tumpuan ke arah mana atau benda bergerak. Artinya, semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, maka makin kecil pula stabilitasnya. Dan yang terakhir yaitu hukum keseteimbangan 5. Hukum keseteimbangan 5 berbunyi, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat benda. Terdapat bidang alasnya.
Artinya makin besar jarak vertikalnya, maka makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka makin besar stabilitasnya. Kemudian yaitu prinsip-prinsip dalam kesetimbangan. Yang pertama, yaitu prinsip tumpuan kaki. Yang dimaksud dengan luas bidang tumpuan pada kaki adalah besarnya permukaan yang paling luas dari setiap titik tumpuannya. Kemudian, yang kedua, sikap siap, waspada atau kuda-kuda. Sikap sedia dalam keadaan berdiri. Haruslah berdiri dalam keadaan seimbang atau balance pada kedua kaki, jadi tumpuannya pada kedua kaki haruslah cukup besar. Yang ketiga, dari sikap diam ke bergerak. Kalau hendak bergerak dengan seketika atau cepat sesuatu arah, badan harus dalam posisi labil. Yang keempat, dari bergerak ke diam. Kalau kita dalam keadaan bergerak atau lari dan tiba-tiba hendak berhenti dengan seketika, maka badan kita dari keadaan labil harus menjadi stabil. Dan yang kelima, yaitu mempertahankan kesetimbangan dalam keadaan bergerak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.